Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Immersion, bagaimana kabar kalian? Semua kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku di sini, Muhammad Firdaus Madudin, dalam channel Memoration, a Memory to be Inspiration. Oke Sobat Immersion, jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku bisa buat video lagi, pastinya seputar beasiswa Timur Tengah. Pada video kali ini aku ingin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari subscriber yang telah bertanya di beberapa videoku sebelumnya. Oke, langsung saja. Selamat datang di sesi Q&A. Badal kudum itu adalah uang yang akan diberikan oleh pihak kampus setelah nanti kita sampai di kampusnya. Nah, badal kudum itu memang mencakup biaya-biaya yang sudah kita keluarkan untuk pengurusan dokumen ketika kita mau berangkat ke kampus. Termasuk terjemahan dokumen, kemudian proses legalisir, lalu buat paspor, dan sampai mengurus visa. Terkait dengan tiket pesawat, itu tidak termasuk dari bagian badal kudum, karena tiket pesawat itu biasanya langsung diberikan dari kampus. Jadi ketika kita sudah selesai mengurus berkas, setelah kita dapat LOE, ya kita dapat email berisi LOE, kemudian kita akan diminta untuk menindaklanjuti, kita diminta untuk mengurus visa di Jakarta. Nah, setelah dapat visa, kemudian dokumen juga sudah terlegalisir, itu kalau sekarang bukan legalisir ya, namanya adalah apostil. Nah, kalau sudah semuanya selesai, kita kirim ke pihak kampus lewat email. Nah, nanti kampus akan memberikan tiket secara gratis. Kalau ingin mengambil jurusan bahasa Arab atau agama, itu memang tidak diwajibkan menyertakan sertifikat TOEFL. Ya, jadi ini memang agak beda ya beasiswanya. Dari awal sudah aku katakan kalau beasiswa di Arab Saudi itu tidak sesusah beasiswa-beasiswa yang lain. Jadi TOEFL tidak termasuk syarat wajib untuk diupload. Oke, program doktoral ya, lagi-lagi memang tergantung dengan jurusan. Kalau jurusannya bahasa Arab atau tarbiyah pendidikan gitu, atau psikologi bahkan, itu pakai bahasa Arab, kuliahnya pakai bahasa Arab. Cuman terkait dengan program persiapan bahasa ini, kalau yang diambil memang bukan program persiapan bahasa, itu sifatnya sunnah. Jadi bisa misalkan kita dari Indonesia sudah punya bekal bahasa Arab, terus kita sudah selesai kuliah S2, magister, lalu kita ingin mendaftar program doktoral. Ya, di sana nanti langsung. Jadi kita tinggal pilih jurusan doktoralnya, dan kita apply. Kalau kita diterima, kita langsung bisa kuliah. Nah, catatan jika kita secara pribadi memang kurang di bahasa Arabnya, kurang bekal dan kemampuan bahasa Arabnya, kita bisa memilih program tambahan, yaitu program persiapan bahasa. Jadi otomatis nanti kuliahnya bakal double gitu ya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau program persiapan bahasa itu kuliahnya lebih padat, bisa hampir seharian dari pagi sampai sore. Nah, tapi kalau untuk doktoral sendiri kayaknya kuliahnya nggak sepadat itu, mungkin hanya cuma 2 hari atau 3 hari gitu ya.
Kalau untuk hidup termasuk dengan makan sehari-hari, apalagi kalau kita makannya ada di kantin, di mana sekarang harga makanan di kantin, di restoran, di Mat'amul Lab itu harganya naik semua dari tahun-tahun yang lalu. Dulu cuma sekitar 5 real itu makan siang, atau bahkan yang jauh-jauh dulu, tahun-tahun dulu itu bahkan lebih murah, bisa 3 real. Jadi sarapan cuma mungkin 2 real, 1,5 real dulu banget itu. Tapi kalau waktu zamanku itu sarapan sekitar 3 real, kemudian makan siang 5 atau 6, dan makan malam juga sekitaran segitu, 5 atau 6 real. Nah, kalau kita total sehari berarti menghabiskan berapa itu? Misalkan 3 tambah 6 tambah 6 di 15 real dalam sehari. Nah, itu coba dikali 30. Berapa itu 15 kali 30? 450. Nah, kita kan dapat beasiswa atau uang bulanannya itu 840. Dulu kalau nggak salah aku dapat 840. Mungkin sekarang ada penambahan sedikit 890. Nah, itu masih cukup, setengahnya untuk makan, setengahnya untuk yang lain. Nah, sekarang udah naik semua. Jadi sekarang itu makan siang itu udah belasan real. Mungkin 10, 12. Maka sarapan juga gitu naik, mungkin jadi 5 atau 7. Nah, kalau kita kalkulasi, itu kemarin kita kalkulasikan ya nyampe sampai 800 sekian, karena naik 2 kali lipat. Pasti nggak cukup kalau kita makan di kantin atau di restoran. Nah, solusinya gimana? Biasanya teman-teman masak sendiri, disakannya masing-masing masak, beli bahan-bahannya ya di restoran atau di swalayan-swalayan terdekat, lalu kemudian masak. Nah, setiap harinya masak, itu akan sangat bisa menghemat jauh lebih besar uang saku kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau urusan makan itu kalau bisa masak saja, jadi biar beasiswanya cukup. Kalau untuk yang lain, nggak ada pengeluaran yang lain. Apa? Misalkan asrama, udah nggak ada karena gratis, uang kuliah nggak ada, semuanya nggak ada. Hanya kebutuhan kita sehari-hari, dan terutama yang makan itu. Oke, first common year atau bahasa Arabnya sanah tahdiriyah itu adalah kuliah pembekalan. Jadi setelah kita program bahasa, biasanya teman-teman kita yang mengambil program i'dad lughah atau i'dad lughawi atau ma'hadul lughah wa tsaqafah, itu biasanya setelah 4 semester itu sebelum S1 itu akan masuk program first common year atau sanah tahdiriyah. Kuliahnya apa aja? Sebenarnya saya pribadi nggak pernah ikut kuliahnya, cuman pernah tanya-tanya ke teman-teman. Biasanya kuliahnya itu seputar seputar ilmu-ilmu basic tentang misalkan bahasa Inggris, kemudian ada statistik, lalu ada misalkan cara menulis karya ilmiah, metodologi penelitian, dan lain-lain. Itu sih yang saya tahu tentang program First Common Year, dan itu hanya 1 tahun. Nah, setelah selesai dari First Common Year itu baru bisa mengambil program S1. Secara umum beasiswa di
di Arab Saudi itu rata-rata sama, sekitar 840 sampai 890 bagi program S1, S2, S3. Cuman mungkin di beberapa kampus punya kebijakan sendiri. Nah, kalau yang di Jeddah KAU itu setauku beasiswanya juga sama dengan KSU, sekitar 890 bagi program S1 dan S2. Jadi nggak sampai 1.900, mungkin 1.900 itu adalah untuk peneliti. Jadi ada untuk al-bahith ya, biasanya ada yang daftar untuk program peneliti atau yang di sana sudah jadi asisten dosen, bisa mungkin jadi 1.900. Cuman kalau mahasiswa biasa ini di kisaran 890 saja. Ya, kalau untuk putri tetap wajib ada mahram yang sudah menetap di Arab Saudi, yang sudah punya iqomah atau KTP. Baru setelah itu bisa mendaftarkan atau bisa mengajak saudara perempuannya atau pokoknya yang berhubungan dengan orang itu kuliah di Saudi. Kalau teknik bisa dijawab dengan bahasa Inggris saja, cukup. Ya, terkait dengan nama, itu kan memang di kolom pendaftaran yang ada di web, itu harus pakai nama depan, nama tengah, nama akhir, kemudian ada nama ayah, nama kakek. Itu aku pribadi berpandangan atau berpendapat, ya pengalamanku itu yang penting kita memasukkan nama sesuai dengan paspor. Jadi contohnya gini, paspor kita namanya misalkan namaku ya Muhammad Firdaus Imaduddin. Kita tulis nama pertama Muhammad, kemudian nama kedua Firdaus, nama ketiga dan nama terakhir Imaduddin. Nah, gimana ngisi ayah sama kakek? Ya tuliskan saja nama ayahnya, misalkan nama ayahnya Sulaiman, terus kemudian nama kakeknya Muslim. Nah, langsung ditulis aja nggak apa-apa. Nah, nanti suatu ketika jika ada kesalahan, nggak apa-apa, nggak usah dirubah, biarkan sesuai dengan itu. Soalnya nanti ketika di sana bisa dirubah identitas itu. Jadi yang penting sekarang adalah nama itu sesuai dengan nama paspor kita. Ya, nah seperti itu. Kalau paspor kita hanya namanya 2, ya yang belakang-belakang itu tuliskan nama ayah, nama kakek, terus nama ayahnya kakek, gitu aja. Untuk nama-nama ayah, kakek sampai ke belakang itu nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Itu poinnya. Ya, syaratnya itu minimal adalah jayyid jiddan, sangat baik ya. Kalau nggak salah mu'addalnya atau rata-rata nilainya itu dari skala 4 3,5 bisa melamar beasiswa KSU. Ya, jadi itu ya jayyid jiddan. Terus untuk masa tunggunya, nah ini masa tunggu itu berbeda-beda kadang setiap mahasiswa, setiap calon penerima beasiswa. Ada yang cuma beberapa bulan ngelamar, ya 5 bulan, 6 bulan udah dapat email qabul nihai misalkan, dapat email wawancara.
ada juga yang bertahun-tahun. Nah, ini yang secara umum itu biasanya masa tunggunya kurang lebih 2 tahun. Jadi ada pertama setelah daftar dapat email, kemudian setelah beberapa bulan atau 1 tahun dapat email lagi, ya follow up dari kampus yang menyatakan bahwa dia termasuk nominasi. Terus kemudian ada email lagi, masuk mau tahun kedua, menyatakan bahwa sudah selesai. Jadi ada tammatil muwafaqah min wizaratit ta'lim di Saudiyah. Jadi udah selesai approval dari Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Nah, email terakhir itu akan berisi LOE, dan itu sekitar 2 tahunan lah. Oke, sahabat Motion, itulah tadi sesi Q&A kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan inspirasi kepada sahabat Motion semuanya yang ingin kuliah di Arab Saudi, terutama di kampus KSU. Dan jangan lupa juga bulan Desember ini masih ada masa pendaftaran di program Pascasarjana di kampus KSU, ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mencoba mendaftar beasiswa di kampus KSU. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ila liqa fil videohat at-taliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.